selamat siang semua yang sudah bergabung. Bersama saya Abdul Wahid dari Tarjo. Sekarang saya bersama dengan Pak Denny Supriyadi, selaku Quality Assurance Manager PT Sani Perkasa. Baik, Pak Denny, mungkin bisa jelaskan dulu Pak, PT Sani Perkasa ini bergerak di bidang apa Pak? Sani Perkasa ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Jadi Sani Perkasa ini bergerak di industri alat berat, ekskavator, loader yang berkaitan dengan industri-industri alat berat. Teman-teman bisa lihat di saniperkasa.co.id.com ya, nanti bisa dilihat jenis produk yang di sales atau dijual oleh pihak Sani Perkasa di situ. Saya sendiri baru join di Sani Perkasa ini, Mas Abdul, sebelum Lebaran kemarin. Oke, selamat Pak buat jabatan barunya Pak. Terima kasih. Ya. Pak, menarik Pak soal topik kali ini kan sebenarnya dari experience dan pengalaman Pak Denny ini kan sudah sangat sangat lama ya Pak di bidang ini, 20 tahun ya yang saya tahu ini. Mungkin Ya, bisa jabarkan Pak perjalanan karir Pak Denny ini seperti apa Pak, khususnya di bidang quality assurance management ini. ya, terima kasih Mas Abdul atas kesempatannya. Jadi pertama kali saya berkarir di dunia quality memang dari awal itu di tahun 97 di Mitsubishi Fuso Indonesia atau dulu namanya sampai dengan sekarang juga Krama Yuda 3 Berlian Motors atau Mitsubishi KTB ya Pak? Motors, KTB dulu KTB itu adalah Mitsubishi Motors dan Mitsubishi Fuso, sole distributor untuk passenger car dan commercial car. Nah, dari awal saya join juga itu bergabung di quality management sehingga total di KTB saya itu 23 tahun, kemudian 2 tahun juga saya menjabat setelah dari KTB itu di Environ Technologies. Ini sebenarnya kompetitornya dari Isigo nih. Saya di Novatrek dulu. Siap. Di Oke, jadi Novatrek. sempat di luar otomotif berapa Sempat di tahun ya Pak? luar otomotif, tapi berkaitan juga sebenarnya karena berkaitan dengan quality management system juga dan juga berkaitan dengan fleet management system yang melibatkan tentu dengan customer menggunakan industri otomotif juga. Seperti itu, Mas. Sekarang sebelum Lebaran kemarin, alhamdulillah saya bergabung dengan Sani Perkasa dan ini merupakan suatu challenge kembali ke dunia otomotif untuk saya karena kita bisa melihat bahwa harga komoditi untuk batu bara, kemudian minyak dan gas, kemudian CPO, dan juga komoditi-komoditi lainnya, termasuk juga anggaran pemerintah di dalam mengalokasikan budget untuk infrastruktur itu sangat tinggi sekali sekarang ini, sehingga itu akan menyebabkan bertambahnya demand terhadap konsumsi alat-alat berat di Indonesia, seperti itu. Ini menarik sekali. Baik. Pak, menariknya lagi ini kan apa yang membedakan dengan mungkin ketika Pak Denny mengawali karir dengan hari ini gitu. Maksudnya kan secara bisnis model kan ada perubahan atau disrupsi industri gitu Pak. Apakah job desk-nya sama Pak untuk quality management gitu Pak? Begini Mas, jadi di dalam dunia industri otomotif itu kan dunia manufaktur ya. Nah, secara quality management itu sama saja sebenarnya. Namun kita harus menggarisbawahi dulu, saya sebelum ini belajar di quality management itu lebih banyak diinterpret oleh Mitsubishi Fuso di Jepang, di Eropa, di India, juga beberapa dari Daimler Truck Asia. Nah, kita bisa bagi bahwa untuk quality management itu dibagi sebenarnya menjadi 3 area yang harus kita perhatikan. Pertama, di industri manufaktur itu kita harus memperhatikan industri hulu. Yang kedua adalah in-house production. Yang ketiga adalah market atau end user. Di mana di industri hulu ini, QMS atau Quality Management System kita juga harus kuat di supplier yang kita punya. Di supplier itu mensuplai kebutuhan part-part yang akan kita gunakan untuk kebutuhan produk kita yang kita assembly. Nah,
bagaimana sih supaya setiap supplier ini mempunyai suatu QMS atau quality management yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita sebagai pemakai, mereka sebagai supplier. Nah, itu kita harus membuatkan namanya quality manual for supplier. Jadi fungsi quality manual for supplier itu kita harus create dan kita sampaikan kepada supplier, ini adalah ekspektasi ataupun guideline quality management yang harus mengikuti kepada kaidah-kaidah yang diterapkan oleh kita kepada pemasok. Nah, di supplier ini kan bermacam-macam, Mas. Jadi supplier itu ada yang tingkatnya adalah bagus, ada yang medium, bahkan ada yang jelek ya. Supplier itu macam-macam ya. Sesuatu proses yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung sebenarnya. Mereka mengoperasikan suatu proses produksinya itu secara sendiri-sendiri. Tetapi fungsi monitoring kita sebagai quality management melalui quality assurance manual yang kita sampaikan kepada supplier, selama itu mengikuti kepada kaidah-kaidah yang diterapkan, maka itulah bagian daripada quality management system yang harus kita kuatkan. Jadi suppliernya itu dimulai dari, kan gini, dalam proses pemilihan supplier itu tuh tidak mudah sebenarnya. Kalau untuk dulu pada saat saya di Mitsubishi Fuso, bahkan sekarang pun saya terapkan bahwa memilih supplier itu ada kaidah-kaidahnya. Dimulai dari supplier qualification. Kita harus melakukan audit terhadap supplier itu. Audit yang paling penting terhadap 3 aspek utama. Pertama adalah quality, yang kedua cost, dan yang ketiga adalah delivery. Biasa ini disebut sebagai balance score. Jadi ketiga aspek itu sangat mendominasi terhadap proses audit yang dilakukan terhadap salah satu supplier, apalagi kalau supplier baru. Kemudian yang kedua adalah fungsi monitoring. Fungsi monitoring terhadap supplier itu juga merupakan bagian dari QMS kita yang kita lakukan. Yang terakhir adalah bila mana supplier yang kita punya, dia mempunyai suatu problem, maka kita harus memberikan suatu edukasi, suatu supporting, satu training, coaching, dan sebagainya. Bagaimana supplier-supplier yang kita punya atau industri hulu yang kita punya itu mempunyai kinerja atau performa yang baik sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, jadi begitu kita punya supplier, nggak harus langsung, oh, lu urus sendiri, lu jelek, kita nggak putus, bagus lanjut gitu. Nggak seperti itu sebenarnya treatment di dalam mentreatment supplier yang ada atau industri hulu yang ada. Begitu Mas untuk tahap yang di supplier. Itu 3 area itu. Area pertama yang harus kita pastikan dia perform adalah area supplier gitu. Gitu, Mas. Artinya vendor manajemen jadi cakupan juga, Pak, di quality management ini, Pak. Tentunya. Jadi dari aspek quality-nya bahwa barang yang dikirim kepada kita tentunya apa sih outputnya? Satu adalah quality. Kalau misalnya barangnya tepat waktu tapi quality-nya nggak bagus juga kan kita akan rejected gitu. Seperti itu. Itu bagian daripada QMS juga tuh, Mas. Oke. Sebenarnya secara istilah itu quality assurance itu apakah sama dengan quality control, Pak? Nah, ini menarik. Sesuatu yang juga saya tanyakan atau ajarkan di beberapa kelas saya, apakah bedanya antara quality management, quality assurance dengan quality control? Nah, banyak persepsi yang menyatakan itu tingkatnya di atasnya, tingkatnya di bawahnya, itu bagian dari circle, tugasnya ini, tugasnya. Jadi gini, di dalam suatu quality management sebenarnya itu suatu lingkup circle yang besarnya. Jadi quality management itu lingkup besar. Di dalam quality management itu terdapat quality assurance. Circle keduanya adalah quality assurance. Kemudian circle ketiganya adalah quality control. Jadi quality control dengan quality assurance mempunyai suatu circle yang ada di dalam satu proses, tapi ujungnya adalah quality control. Kenapa? Jadi quality control itu lebih banyak dia melakukan tindakan korektif saja. Tapi kalau quality assurance dia biasanya bersifat preventif. Jadi bagaimana misal gini, di dalam satu proses pemasangan baut kendaraan lah, baut roda di satu kendaraan, seorang quality assurance itu akan membuat, atau quality assurance itu akan membuat suatu planning
baut apa yang cocok, kemudian kuncinya kunci berapa yang cocok, momen pengencangannya itu berapa yang bagus atau yang pas, posisi pemasangannya itu apakah dia berkeliling atau offset gitu ya, silang-silang seperti itu. Kemudian tekanan anginnya berapa, alat bantunya apa. Sehingga pada saat orang atau operator melakukan suatu pemasangan baut di kendaraan itu, dia proper bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia pasang, itu akan sesuai dengan spesifikasi. Kalau quality control itu bersifat korektif. Pada saat quality control itu yang memeriksa, oh iya, bautnya sudah terpasang, sudah ada penandaan, torque-nya sudah sesuai. Hanya seperti itu. Kalau ada satu problem, diinformasikan kepada bagian yang memasang. Begitu Mas. Jadi quality management circle-nya besar, kemudian di tengahnya quality assurance, di bawahnya itu quality control. Sifatnya seperti itu. Ya, oke. Bisa dikatakan quality management ini dalam tahapan proses bisnis itu ketika pra-produksi ya Pak, atau pra-penjualan ya Pak? Bukan, quality management itu adalah mencakup di dalamnya quality assurance dan quality control. Quality management itu justru adalah induknya daripada quality assurance dan quality control. Apakah juga bertanggung jawab dari sisi after sales Pak, ketika mungkin produk sudah di pasaran gitu Pak? Nah, itu baru tahap satu tadi kita berbicara mengenai industri hulu di QMS-nya ya, quality management-nya ya. Nah, sekarang tahap 2 di dalam quality management itu adalah in-house production. Pada saat in-house production, semua proses itu kan bisa kita kontrol. Dari mulai pemasangan, orang, alat, tooling, production facility, dan sebagainya, itu yang dinamakan quality assurance. Jadi di mana suatu proses yang bisa kita kontrol sendiri, itu kita namakan sebagai quality assurance. Nah, quality assurance itu harus memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan itu bertanggung jawab atau memenuhi unsur-unsur kriteria-kriteria yang ditetapkan. Karena itulah dinamakan assurance, menjamin suatu proses itu dilakukan. Itu Mas. Nah, tahap insurance atau in-house production inilah yang kita lakukan atau sesuatu yang bisa kita kontrol. Namun, quality assurance ini juga bagian daripada quality management system. Seperti pertanyaan Mas Abdul tadi, selanjutnya kalau misalnya aftermarket atau end user, apakah itu menjadi bagian daripada quality management? Yes, karena quality management itu juga berbicara sampai dengan end user. Contohnya apa? Contohnya adalah pada saat orang melakukan serah terima unit, misalnya ya, Anda membeli kendaraan, serah terima unit, proses itu kan nggak bisa kita kontrol sebenarnya, tapi proses itu kita bisa manage. Contoh, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang dealer kepada owner pada saat menyerahkan kendaraan? Sebelum dilakukan penyerahan, dilakukan checking, pemeriksaan kendaraan, udah pasti ya, pemeriksaan kendaraan, apa aja sih, listnya apa aja yang harus dicek, A, B, C, D, dan sebagainya, itu kan di-checking. Kemudian bila terjadi keluhan pelanggan itu dilakukan investigasi, dilakukan pemeriksaan, penyebabnya apa, apakah disebabkan oleh production fault atau disebabkan oleh memang kesalahan penggunaan customer. Harus bisa kita identifikasi, dan semuanya itu adalah merupakan bagian daripada quality management yang dilakukan. Begitu Mas, jadi sampai ujung. Oke. Dalam kasus misalnya kan banyak Pak kasus recall beberapa produk kendaraan gitu ya, khususnya mobil itu. Itu kelalaiannya di proses mana ya Pak? Untuk recall itu biasanya karena production fault. Jadi tidak. Nah, untuk kasus recall ini juga mempunyai suatu prosedur yang sangat ketat karena berkaitan dengan regulasi pemerintah. Ya, pada saat kita memang mempunyai suatu produk fault dan itu ternyata membahayakan terhadap konsumen atau membahayakan terhadap unsur berkaitan dengan unsur safety ya, atau berkaitan dengan regulation yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kita harus melakukan traceability function. Nah, salah satu fungsi daripada quality management itu adalah traceability function, kemampuan telusur.
unit mana aja yang terlibat, produksi tahun berapa, modelnya apa, dan segala macamnya, baru kita lakukan decision apakah recall atau tidak. Recall pun treatmentnya harus sudah siap, treatmentnya apa, seperti itu. Contoh terakhir ya, kasus Hino di Jepang tuh, itu berkaitan dengan emission. Itu juga itu merupakan suatu recall produk, dan recall ini sesuatu bukan menurut saya adalah aib di dalam dunia otomotif. Itu suatu hal yang biasa saja, bahkan itu menunjukkan bertanggung jawabnya ATPM atau brand maker terhadap produk yang di launching kepada customer, seperti itu. Cuman kadang-kadang orang, wah banyak recall, konsekuensinya memang ada, tetapi itu adalah bentuk tanggung jawab pemilik merek terhadap pelanggan-pelanggannya. Seperti itu, Mas. Kalau berdasar pengalaman Pak Denny selama 20 tahun berkarir, apakah pernah mengalami recall Pak untuk produknya Pak? Ya, dulu tentunya di perusahaan yang lama pernah mengalami recall ya. Dan di recall itu juga kita state secara di media juga dengan treatment khusus. Dulu pernah mengalami juga Mas hal seperti itu. Dan apa yang treatment yang dilakukan Pak waktu itu? Tentunya pertama adalah treatment terhadap customer yang paling penting. Customer kita kasih pengertian bahwa recall ini berakibat A, B, C, D. Kemudian penanganan yang dilakukan adalah A, B, C, D dengan kompensasi yang akan didapatkan adalah seperti A, B, C, D. Jadi selama kita melakukan recall produk secara baik dan bertanggung jawab dan dengan penjelasan yang baik ya, customer juga akan menerima hal tersebut. Bahkan mereka akan appreciate daripada diam-diam kita tidak melakukan suatu pemberitahuan kepada customer secara baik gitu Mas. Pak, untuk produk otomotif kan ada dua ya Pak, maksudnya ada yang build up atau yang impor dan yang produksi dalam negeri itu. Treatmentnya apakah beda Pak untuk produksi manajemennya Pak? Kalau selama impor itu dilakukan melalui ATPM atau melalui sole distributor, harus mempunyai satu treatment yang sama karena kita terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kalau misalnya melalui importir umum kan banyak tuh CBU yang melalui importir umum ya. Itu biasanya treatment kita nggak ikut campur. Pada saat mendapatkan satu problem yang melalui importir umum, maka treatmentnya itu dilakukan melalui prinsipal yang diinformasikan kepada masing-masing distributor non-ATPM saja. Jadi kalau di ATPM atau di pemilik modal agen resmi pemegang merek, itu dilakukan dengan treatment yang sama. Kalau tantangannya untuk produk impor Pak, apa Pak biasanya Pak? Begini, jadi produk impor ini kan sebenarnya adalah hanya masalah capability production yang ada di lokal saja saat ini. Termasuk juga market size atau jumlah market yang ada di pasar domestik ya. Selama marketnya besar, kemudian capability production-nya juga kita bisa lakukan di nasional atau di lokal, maka biasanya itu akan melakukan satu transfer production kepada lokasi di mana area itu akan dijual. Misalnya dulu saya sebut aja Pajero Sport itu kan adalah import ya, tapi sekarang karena sudah ada pabriknya di Cikarang, itu sudah menjadi local production. Jadi productionnya capable, kemudian local part supplier ditambah dengan KD part atau CKD partnya juga tersupply dengan baik, land produksinya juga berjalan dengan baik sehingga dibikin lokal seperti itu. Dan marketnya juga tinggi. Apakah ada penyesuaian dari produk impor, penyesuaian regulasi dari pemerintah, termasuk penyesuaian dari habit penggunanya Pak? Kan berbeda pengguna mungkin di Indonesia dengan produk asalnya misalnya Pak. Betul. Nah, berkaitan dengan regulasi, sebenarnya kita selalu taat atau dulu itu selalu taat kepada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu harus diikutin, karena kalau tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan, maka sebelum di mobil itu di launching pun mungkin sudah di-ban, tidak boleh itu, karena ada yang namanya homologation. Setiap kendaraan yang akan dijual di Indonesia, itu harus melalui proses namanya uji layak jalan atau homologation proses. Selama itu kita belum lakukan, maka tidak bisa. Jadi udah dipastikan bahwa regulasi
yang dipakai, baik itu berupa mobil impor ataupun mobil local production, harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Mhm. Yang dimaksud uji layak kendaraan itu ada tahap uji atau test drive atau uji layak itu ya Pak ya? Ya betul, jadi itu namanya homologation process ya, dari mulai kecocokan spesifikasi kendaraan sesuai dengan yang kita daftarkan, kemudian uji emisi, uji lampu, uji rem, uji suara klakson, seperti itu, uji turning radius, banyak hal, banyak spesifikasinya. Itu di-verify oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Artinya dari pihak APM atau importir itu harus punya infrastruktur yang memadai Pak untuk uji tes itu Pak? Kalau seharusnya begitu, dan biasanya ATPM kita punya untuk hal fasilitas pengujian internal ya. Tapi untuk proses pengujian yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan, mereka mempunyai uji facility sendiri. Jadi kita ATPM biasanya mengirimkan kendaraan yang didaftarkan untuk diuji oleh mereka. Sehingga kan kalau diuji secara internal bisa aja hasilnya bagus, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Karena itu biasanya tim Departemen Perhubungan itu melalui Hubdat, Dirjen Hubdat, itu melakukan pengetesan sendiri, dites facility mereka, dan mereka akan menyatakan hasilnya approve atau not approve. Baik. Gitu, Pak, Mas. terkait pengalaman Bapak di KTB ini kan kaitannya dengan produk truk ya Pak. Kalau produk truk ini kan yang lagi hangat atau mungkin masih jadi isu kan soal odol, dan itu kaitannya dengan dimensi kendaraan gitu. Itu pasti Pak Denny kan pasti ada manajemen untuk misalnya karoseri yang taat terhadap aturan, itu seperti apa Pak? Betul, dulu sudah lama sekali ya, saya resign dari KTB itu tahun 2020. Nah, odol atau over dimension dan overload itu merupakan suatu isu yang hangat, dan sekarang pun sepertinya strike odol. Tapi banyak ditentang oleh pengusaha-pengusaha. Sebenarnya odol itu adalah untuk melakukan optimalisasi terhadap kondisi keselamatan di jalan raya gitu ya. Karena memang kecelakaan yang terjadi di jalan, terutama yang disebabkan oleh truk, itu karena disebabkan oleh odol, over dimension dan overload, dan itu juga membahayakan. Nah, untuk karoserinya sendiri, sebenarnya beberapa karoseri itu ada yang sudah menerapkan sistem odol. Karena gini, pada saat dealer atau pemilik kendaraan melakukan pembuatan karoseri di pembuatan satu body, rear body ya, bak ataupun box ataupun hal yang lainnya atau kargo di karoseri, itu pasti mengikuti regulasi yang berlaku. Kenapa? Karena pada saat setelah pemasangan rear body itu mereka harus melakukan namanya uji kir. Bila uji kirnya ternyata over dimension, maka tidak akan dapat uji kirnya. Seperti itu, Mas. Masalah nanti dimodifikasi menjadi lebih panjang, lebih tinggi dan sebagainya, biasanya mereka melakukan setelah melakukan uji kir. Tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak seperti itu, ya, sudah taat peraturan. Artinya dari pihak APM sendiri sebenarnya sudah taat sebenarnya, sudah penetapan standar karoseri yang sudah taat terhadap regulasi gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau karoseri memang itu di luar jangkauan dari ATPM biasanya. Baik Pak, dengan cakupan quality management kan sangat-sangat luas Pak. Apakah juga termasuk untuk menjamin dalam kaitannya dengan rantai pasok atau ketersediaan produk Pak? Sorry, diulang Mas, agak delay. Ya, dengan cakupan quality management yang sangat luas ini, apakah juga mencakupi rantai pasok atau ketersediaan produk, Pak? Oh, tidak. Itu jadi kalau quality management berbicara mengenai quality saja. Untuk rantai pasok itu biasanya dihandle oleh supply chain management. Ya. Tapi masih koordinasinya seperti apa, Pak, untuk agar terjamin? Ya tentunya kalau kita memberlakukan quality, cost, dan delivery terhadap supplier, maka ATPM juga biasanya akan berkolerasi terhadap quality, cost, dan delivery juga terhadap customer-customernya. Semuanya integrated sih, proses yang related. Jadi cuman
handle atau job role yang dilakukan antara quality management dengan supply chain management itu berbeda. Seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Baik, Pak Denny, dengan pengalaman Pak Denny mungkin udah lebih dari 20 tahun itu, apakah ada faktor kunci sukses itu apa saja, Pak? Mungkin dari pengalaman dari Pak Denny, agar quality management itu bisa diterapkan dengan baik gitu, Pak. Satu adalah terus belajar, yang kedua adalah anti feedback. Orang quality itu adalah orang yang harus anti feedback. Jadi kemungkinan masalah terjadi dari mana itu tidak kekeh terhadap dirinya sendiri. Banyak orang quality yang memang, orang quality itu memang harus tegas. Jadi harus bisa taking decision dia. Harus mampu mengambil keputusan, karena berkaitan, kalau quality itu sifatnya adalah yes or not. Hanya itu aja judgement-nya. Nah, tetapi bukan berarti anti feedback. Jadi setiap masukan yang didapatkan atau disampaikan oleh pihak-pihak lain juga harus kita mampu absorb, selama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan investigasi kita, kemampuan diri kita, atau kemampuan perbaikan produk yang kita punya. Kemampuan atau leadership juga penting ya, Pak? Penting banget kalau itu, Mas. Kalau leadership itu sebenarnya nggak hanya dalam quality management. Jadi begini, leadership is not talking about your position in a company or organization. Jadi leadership itu kan berkaitan dengan posisi atau jabatan di dalam suatu organisasi atau bukan di dalam suatu perusahaan. Manager belum tentu dia mempunyai leadership yang baik, atau director belum tentu mempunyai leadership yang baik. Leadership is talking about your competency and your capability. Dia berbicara mengenai kompetensi Anda dan capability Anda. Seperti itu. Jadi setiap misalnya dalam misalnya teman-teman di cleaning service, office boy, tukang koran pinggir jalan bisa saja mempunyai suatu leadership yang baik. Nah, leadership apalagi penting kalau kita sebagai pucuk pimpinan atau sebagai ada di dalam satu jabatan di dalam suatu organisasi. Tentunya itu sangat penting, Mas. Nah, leadership ini juga harus menjadi satu yang paling penting dari leadership adalah Anda harus bisa menjadi seorang role model, harus menjadi contoh yang baik. Jadi Anda harus mencontoh, kalau menginginkan tim Anda bekerja dengan baik, maka Anda harus menjadi role model yang baik. Seperti itu aja sih, Mas. Baik, baik. Mungkin terakhir Pak Denny, mungkin penegasan Pak tentang quality management atau assurance itu seberapa penting terhadap proses bisnis di industri otomotif, Pak? Ya. Atau closing, Pak? Nah, sekarang ini industri otomotif kan tingkat kompetitifnya itu tinggi. Tingkat kompetitif tinggi, di tengah persaingan yang tinggi, kemudian dengan harga yang hampir mirip-mirip, kemudian ditambah juga dengan model yang sangat menarik, maka apa yang bisa dijual daripada satu produk yang kita punya? Quality. Karena itulah, quality sebenarnya merupakan aspek penting di dalam satu produk, dan juga sebenarnya di dalam membuat suatu quality produk, maka tidak hanya harus memenuhi, tidak hanya berhenti sampai dengan memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi harus mampu melebihi kebutuhan daripada konsumen. Itu akan menjadi beneficial produk kita ke depannya. Baik, apalagi dengan banyaknya kompetitor, itu juga jadi pertimbangan, Pak ya? Betul. Baik, baik. Oke, karena waktunya sudah terbatas nih Pak, mungkin cukup ya Pak. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Mas Abdul, sampai ketemu. Sangat menarik ya. Pak Denny. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.